Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat, damai, dan penuh sukacita di dalam kasih karunia-Nya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sesuatu yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu konflik. Ya, situasi yang membuat hati kita tegang, emosi naik, dan terkadang membuat kita sulit untuk menjaga kelembutan hati. Namun, hari ini kita akan belajar bersama tentang kebijaksanaan dalam menghadapi konflik. Mengapa tema ini penting? Karena setiap hari, dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kerja, bahkan di lingkungan gereja, kita berhadapan dengan berbagai macam situasi yang memicu perbedaan pendapat, ketidaksetujuan, atau bahkan pertikaian. Tapi sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk merespons konflik dengan kebijaksanaan, bukan dengan kemarahan atau emosi. Mari, sebelum kita masuk lebih dalam, kita berdoa terlebih dahulu. Kita undang Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kita, agar kita siap menerima firman-Nya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang tiada henti dalam hidup kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, yang selalu hadir di setiap langkah kehidupan kami. Pada hari ini, kami datang kepadamu untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memahami kebijaksanaan-Mu dan mempraktikkannya dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk menghadapi setiap tantangan dan konflik dengan kelembutan hati seperti yang Engkau ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Amsal 15 ayat 1 yang berbunyi, "Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah." Ayat ini sangat sederhana, namun syarat dengan kebijaksanaan yang mendalam. Kita hidup di dunia yang penuh dengan emosi. Seringkali saat kita merasa diserang atau dikritik, respons pertama yang muncul dari hati kita adalah kemarahan. Kita ingin membela diri, dan dalam upaya itu, kita mungkin akan menggunakan kata-kata yang tajam dan kasar. Tapi apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita? Sebaliknya, kita dipanggil untuk memberikan jawaban yang lemah lembut. Mengapa? Karena jawaban yang lembut mampu meredakan kegeraman. Ketika kita merespons sebuah situasi konflik dengan kemarahan, kata-kata kita seringkali tidak lagi terukur. Marah adalah emosi yang cepat dan keras, dan seringkali kita berbicara tanpa memikirkan dampaknya. Kata-kata pedas dan kasar cenderung membangkitkan reaksi serupa dari orang lain, dan akhirnya konflik yang kecil bisa berubah menjadi lebih besar dan sulit dikendalikan. Sebaliknya, jawaban yang lemah lembut, yaitu kata-kata yang penuh kesabaran dan pengendalian diri, bisa menjadi air penyejuk yang memadamkan api amarah. Ada kekuatan luar biasa dalam kelembutan. Namun, menjadi lemah lembut tidak berarti kita lemah. Justru, kelembutan adalah cerminan dari kekuatan batin, dari hati yang penuh kedamaian dan pengendalian diri yang berasal dari Tuhan. Kita sering mendengar, amarah hanya akan menambah api di dalam api. Jika seseorang berbicara dengan emosi, dan kita membalas dengan emosi pula, konflik akan terus menyala. Tetapi, jika kita merespons dengan kebijaksanaan, memilih kata-kata yang tenang, kita justru akan mengurangi ketegangan dan membawa kedamaian. Saya ingin mengajak saudara semua untuk memikirkan satu contoh nyata dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saudara pernah mengalami situasi di tempat kerja, di mana ada perbedaan pendapat dengan rekan kerja. Mungkin dalam sebuah rapat, saudara merasa disalahpahami atau bahkan dikritik secara tidak adil. Apa yang biasanya terjadi dalam situasi seperti itu? Reaksi kita cenderung cepat. Kita ingin membela diri membuktikan bahwa kita benar. Namun seringkali, respons yang kita berikan malah memperburuk suasana. Bayangkan situasi ini. Di sebuah pertemuan kerja, seorang rekan kerja menuduh saudara melakukan kesalahan yang sebenarnya bukan tanggung jawab saudara. Situasinya tegang. Semua mata tertuju pada saudara. Dalam kondisi seperti ini, ada dua kemungkinan respons. Pertama, saudara bisa langsung marah dan membalas dengan suara keras, membela diri dengan penuh emosi.
Atau saudara bisa mengambil napas dalam-dalam dan dengan tenang menjelaskan situasinya. Jawaban yang lembut dan penuh pengertian akan lebih efektif meredakan situasi dibandingkan dengan jawaban yang penuh emosi. Contoh lainnya adalah di dalam rumah tangga. Terkadang dalam hubungan suami istri, ada saat-saat di mana komunikasi menjadi tidak lancar, salah paham terjadi, dan emosi memanas. Namun, ketika salah satu pasangan memilih untuk tetap tenang, menahan emosi, dan berbicara dengan lembut, suasana yang tadinya tegang bisa berubah menjadi lebih damai. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk menjaga keharmonisan dengan bijaksana. Firman Tuhan dari Amsal 15 ayat 1 ini sangat mudah untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa saudara lakukan untuk menghadapi konflik dengan kebijaksanaan. 1. Tarik napas dalam sebelum merespons. Saat kita berada dalam situasi yang memancing emosi, langkah pertama yang bisa kita ambil adalah menarik napas dalam-dalam. Ini terdengar sederhana, tetapi sangat efektif. Dengan mengambil beberapa detik untuk menenangkan diri, kita memberi kesempatan bagi pikiran untuk berpikir jernih, daripada langsung merespons dengan kemarahan. 2. Pilih kata-kata yang membangun. Setelah menenangkan diri, pikirkan baik-baik kata-kata yang akan saudara ucapkan. Pastikan kata-kata tersebut membangun, bukan menghancurkan. Dalam Efesus 4 ayatnya ke-29, kita diajarkan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ini juga berlaku dalam situasi konflik. Pilih kata-kata yang akan membawa damai, bukan kata-kata yang akan memperburuk keadaan. 3. Berdoa sebelum bertindak. Sebelum merespons sebuah situasi yang memancing emosi, jangan lupa untuk berdoa. Mintalah kebijaksanaan dari Tuhan agar Dia menuntun hati dan pikiran kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala hikmat dan Dia akan memberi kita kekuatan untuk merespons dengan lemah lembut, meskipun dalam keadaan yang sulit. Mungkin saudara berpikir, ini semua terdengar mudah tetapi sulit untuk dipraktekkan. Dan benar, memang tidak selalu mudah untuk merespons dengan kelembutan, terutama ketika kita diserang atau diperlakukan dengan tidak adil. Namun, disinilah tantangannya sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus sendiri adalah teladan yang sempurna dalam hal ini. Dalam setiap situasi, bahkan ketika Dia disalibkan, Yesus tetap merespons dengan kasih dan kelembutan. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kebijaksanaan dalam menghadapi konflik. Kami sadar Tuhan, bahwa seringkali kami gagal dalam mengendalikan emosi kami. Kami mohon ampun atas kata-kata kami yang pernah melukai hati orang lain. Bimbing kami Tuhan, agar dalam setiap situasi, kami bisa meneladani kelembutan-Mu dan merespons dengan kebijaksanaan. Kuatkan kami ya Tuhan, agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu tetapi juga pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa kebijaksanaan dalam menghadapi konflik datang dari jawaban yang lemah lembut. Kita diajarkan untuk mengendalikan emosi, memilih kata-kata yang membangun, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Mari kita praktikkan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan lainnya. Bagikan renungan ini kepada keluarga dan teman, agar semakin banyak yang dikuatkan oleh firman Tuhan. Semoga kita semua terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.